Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardianti, Manajemen A Angkatan 2018 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peramalan permintaan atau forecasting demand. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan atau forecasting demand. Forecasting demand merupakan tingkat-tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk terrealisasi di jangka waktu tertentu dan di masa yang akan datang. Menurut Vickers-Gevers, di dalam manajemen permintaan ada dua jenis, yaitu permintaan bebas dan permintaan tidak bebas. Permintaan bebas atau independent demand merupakan permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang bebas atau tidak terikat langsung dengan struktur bill of material atau BOM untuk produk akhir atau item tertentu. Permintaan tidak bebas atau dependent in demand. Permintaan tidak bebas atau dependent demand merupakan permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Tujuan peramalan dilihat dari jangka waktu, antara lain jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi, biasanya bersifat harian ataupun mingguan, dan ditentukan oleh law management. Sedangkan jangka menengah menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi, biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Dan yang terakhir, jangka panjang. Jangka panjang merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi, biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun, dan ditentukan oleh top management. Karakteristik peramalan yang baik. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Akurasi dari suatu hal peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang dihasilkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah dihasilkan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adalah percuma memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat dihasilkan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, maupun peralatan teknologi. Beberapa sifat hasil peramalan. Dalam membuat peramalan atau menetapkan suatu peramalan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Ramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya peramalan hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Artinya, karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramalan untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang akan terjadi. Yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif konstan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan antara lain kondisi umum bisnis dan ekonomi, reaksi dan tindakan pesaing, tindakan pemerintah, kecenderungan pasar, siklus hidup produk, gaya dan mode, perubahan permintaan, konsumen, inovasi teknologi. Teknik peramalan. Meramalkan pemerintahan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan. Di dalam peramalan kualitatif terdapat beberapa metode, antara lain teknik survei. Teknik survei ini merupakan suatu alat meramalkan yang cukup penting khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan-kecenderungan dalam jangka pendek. Yang kedua,
Yang kedua, teknik jajak pendapat. Teknik jajak pendapat sering dilakukan untuk melengkapi data survei. Jajak pendapat dari para pakar, para eksekutif, dari masyarakat umum atau konsumen. Jajak pendapat ini lebih bersifat pandangan atau pendapat pribadi atau subjektif dari respondennya. Sebaliknya, teknik survei lebih bersifat objektif. Yang ketiga, metode Delphi. Metode Delphi, pada metode ini sekelompok pakar mengisi kuesioner. Moderator menyimpulkan hasil menjadi suatu kuesioner baru yang diisi kembali oleh kelompok tersebut. Demikian seterusnya. Hal ini merupakan proses pembelajaran atau learning proses dari kelompok tanpa adanya tekanan atau intimidasi individu. Yang keempat, analog history merupakan teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analog. Misalnya peramalan untuk mengembangkan pasar televisi multisistem menggunakan metode permintaan televisi hitam putih atau televisi berwarna biasa. Analog history cenderung akan menjadi terbaik untuk penggantian produk di pasar dan apabila terdapat hubungan substitusi langsung dari produk dalam pasar tersebut. Yang kelima, dugaan manajemen, di mana peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen, umumnya oleh manajemen senior. Metode ini akan cocok dalam situasi yang sensitif terhadap institusi yang kritis dan relevan. Peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif dapat diterapkan jika tersedia data masa lalu. Informasi dapat dikuantitatifkan atau diwujudkan dalam bentuk angka dan diasumsikan beberapa aspek pola masa lalu yang akan terus berlangsung. Time series. Metode time series berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu di mana perkiraan permintaan diproyeksikan. Berikut adalah beberapa metode time series yang dipakai untuk forecast demand atau peramalan permintaan, antara lain moving average, double moving average, exponent smoothing, sensual, metode trendless square. Yang kedua, metode trendless square adalah suatu metode peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan untuk meramalkan jangka menengah dan jangka panjang. Yang ketiga, metode causal. Metode causal mengasumsikan faktor yang memperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau independen. Sebagai contoh, jumlah pendapatan berhubungan dengan faktor-faktor seperti jumlah harga, harga jual, dan tingkat promosi. Metode kausal terdiri dari beberapa, antara lain metode regresi dan korelasi, metode ekonometrik,